Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mencari jalan rohani, mencari ketenangan, mencari kedekatan dengan Allah. Namun di tengah pencarian itu, seringkali kita diajarkan banyak metode, banyak amalan, tetapi jarang diajak memahami kemana sebenarnya semua perjalanan ini berakhir. Tasawuf sering dipahami sebagai sesuatu yang tinggi, rumit, bahkan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal para ulama tasawuf justru mewariskan pelajaran yang sangat sederhana namun sering terlewatkan. Bagaimana menjadi hamba yang jujur, tenang, dan tidak dikuasai ego. Ada rahasia tasawuf yang tidak selalu diajarkan di majelis, tidak tertulis panjang dalam kitab, dan jarang dibicarakan. Bukan karena rahasia itu eksklusif, tetapi karena ia hanya bisa dipahami oleh hati yang mau direndahkan. Hari ini, kita akan mencoba menyingkap sebagian dari rahasia tasawuf tertinggi itu, bukan untuk menjadikan diri merasa istimewa, tetapi agar kita sadar bahwa puncak spiritualitas bukanlah menjadi lebih, melainkan menjadi hamba sepenuhnya. Semoga pembahasan ini membawa hati kita lebih tenang, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah tanpa perlu banyak merasa. Tasawuf tertinggi bukan tentang pengalaman, tapi tentang kejujuran. Banyak orang masuk ke dunia tasawuf dengan harapan tertentu, berharap merasakan ketenangan luar biasa, berharap mendapatkan pengalaman batin yang halus, berharap merasakan sesuatu yang tidak dirasakan orang lain. Harapan ini manusiawi, namun justru disinilah letak ujian pertama dalam tasawuf. Karena tasawuf tidak dimulai dari rasa, tapi dari kejujuran. Para ulama tasawuf mengingatkan, jika seseorang beribadah karena ingin merasakan, maka ia masih beribadah kepada rasa, belum sepenuhnya kepada Allah. Tasawuf tertinggi tidak bertanya, apa yang aku rasakan hari ini, tetapi bertanya dengan jujur, apakah aku benar-benar sedang menghadap Allah? Kejujuran dalam tasawuf berarti berani mengakui keadaan hati apa adanya. Kadang hati khusyuk, kadang kering, kadang semangat, kadang malas. Tasawuf tidak menyuruh kita berpura-pura suci, tidak memaksa kita selalu merasa tenang, tetapi mengajarkan satu hal, tetap menghadap Allah dalam keadaan apapun. Para wali, Allah tidak selalu merasakan nikmat dalam ibadah, namun mereka tetap sholat, tetap berzikir, tetap taat, bukan karena rasa tetapi karena kejujuran penghambaan. Mereka memahami, Allah tidak meminta hambanya selalu merasakan, Allah meminta hambanya jujur dan setia. Justru ibadah yang dilakukan tanpa rasa, namun tetap dijaga, seringkali lebih murni, karena di sana tidak ada yang dicari. Selain Allah, tidak ada kepuasan batin, tidak ada kebanggaan spiritual, tidak ada cerita pengalaman, hanya ada hamba yang berdiri di hadapan Tuhannya dengan hati apa adanya. Tasawuf tertinggi juga mengajarkan kejujuran terhadap dosa. Bukan sibuk menutupi kekurangan, bukan sibuk terlihat baik, tetapi berani berkata dalam hati, Ya Allah, aku lemah, aku sering lalai, aku sering jatuh. Dan justru dari pengakuan itulah, pintu kedekatan terbuka, karena Allah lebih dekat kepada hamba yang jujur mengaku salah, daripada hamba yang sibuk menjaga citra kesalehan. Maka puncak tasawuf bukanlah pengalaman luar biasa,
melainkan ketenangan menerima diri sebagai hamba. Tidak sibuk mengejar rasa, tidak panik saat rasa hilang, tidak bangga saat rasa datang, hanya fokus menjaga adab di hadapan Allah. Inilah rahasia yang jarang diajarkan, bahwa tasawuf tertinggi bukan tentang apa yang kita dapat, tetapi tentang bagaimana kita tetap jujur menghadap Allah dalam segala keadaan. Dan disitulah, tanpa disadari, kedekatan yang paling dalam justru lahir. Semakin tinggi tasawuf, semakin hilang rasa aku. Pada awal perjalanan ruhani, banyak orang tanpa sadar masih membawa aku. Aku yang rajin ibadah, aku yang mulai paham agama, aku yang sudah berjalan jauh. Rasa ini sangat halus, tidak selalu berupa kesombongan kasar, tetapi sering muncul sebagai perasaan. Sedikit lebih baik dari yang lain, dan tasawuf datang. Bukan untuk menguatkan aku, tetapi untuk meluruhkannya perlahan. Para ulama tasawuf mengatakan, selama seseorang masih sibuk dengan dirinya, tasawufnya belum matang. Karena semakin dekat kepada Allah, semakin jelas satu kenyataan, tidak ada satupun kebaikan yang lahir dari diri kita sendiri. Salat bisa berdiri karena Allah memberi kekuatan. Zikir bisa terucap karena Allah memberi taufik. Hati bisa lembut karena Allah yang melembutkan. Di mana ruang untuk aku? Tasawuf mengajarkan kesadaran yang menenangkan bahwa kita hanyalah penerima, bukan pemilik. Ketika kesadaran ini masuk, perlahan rasa ingin diakui melemah, tidak lagi gelisah. Jika amal tidak dilihat, tidak lagi panas. Jika kebaikan tidak dibalas, tidak lagi kecewa. Jika diri tidak dihargai, bukan karena menjadi dingin, tetapi karena aku tidak lagi menjadi pusat. Semakin dalam tasawuf, seseorang tidak merasa naik, justru merasa turun. Bukan turun derajat, tetapi turun hati. Ia merasa semakin kecil di hadapan Allah, namun justru semakin lapang. Karena tidak ada lagi beban untuk membuktikan diri. Para wali Allah dikenal rendah hati. Bukan karena dibuat-buat, tetapi karena mereka benar-benar tidak melihat alasan untuk sombong. Jika ada kebaikan, mereka kembalikan kepada Allah. Jika ada kekurangan, mereka terima sebagai pengingat. Maka hidup mereka ringan. Tasawuf yang matang tidak melahirkan orang yang merasa paling benar, tetapi melahirkan orang yang paling hati-hati terhadap dirinya sendiri. Ia sibuk memperbaiki hati, bukan mengukur orang lain. Ia takut amalnya tidak diterima, bukan sibuk menilai amal orang. Inilah rahasia tasawuf yang jarang dibicarakan. Bahwa semakin tinggi seseorang berjalan, semakin ia kehilangan rasa aku, dan disitulah penghambaan sejati dimulai. Karena selama aku masih berdiri, Allah belum sepenuhnya menjadi pusat, namun ketika aku mulai runtuh, hati akhirnya tenang. Tenang sebagai hamba, bukan sebagai tokoh spiritual. Tasawuf tertinggi mengajarkan diam, bukan banyak bicara. Salah satu tanda perjalanan tasawuf yang semakin matang adalah berkurangnya kebutuhan untuk berbicara. Bukan karena tidak punya ilmu, bukan karena tidak paham, tetapi karena hati mulai sadar. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan, dan tidak semua pengalaman perlu diceritakan. Pada tahap awal, manusia sering ingin berbagi apa yang ia rasakan, menceritakan ketenangan, menceritakan pengalaman batin, menceritakan perubahan dirinya. Ini wajar, namun tasawuf datang untuk menghaluskan niat di balik cerita itu.
Apakah benar ingin memberi manfaat, atau ada keinginan halus untuk diakui? Para wali Allah sangat menjaga lisannya. Mereka tahu bahwa kata-kata bisa menjadi pintu cahaya, namun juga bisa menjadi pintu ego. Semakin sering pengalaman batin diceritakan, semakin besar risiko hati tergelincir kepada rasa bangga yang tersembunyi. Maka mereka memilih diam, bukan karena takut berbagi, tetapi karena takut kehilangan kemurnian. Diam dalam tasawuf bukan kosong. Diam adalah penjagaan, menjaga hati dari ria, menjaga rasa dari pamer, menjaga kedekatan dari penilaian manusia. Di dalam diam itu, hati justru semakin hidup, karena fokusnya hanya satu, Allah. Tasawuf tertinggi mengajarkan bahwa berbicara tentang Allah tidak selalu berarti menyebut namanya dengan lisan. Kadang, akhlak yang lembut lebih fasih daripada 1000 ceramah. Kesabaran yang tenang lebih jujur daripada cerita pengalaman batin orang yang tasawufnya matang. Tidak sibuk membuktikan kedalaman dirinya. Ia tidak tergesa menjelaskan, tidak resah disalahpahami, dan tidak gelisah jika tidak didengar, karena ia sudah tahu, yang perlu tahu cukup Allah. Inilah pelajaran yang jarang diajarkan, bahwa diam bisa menjadi ibadah, sunyi bisa menjadi penjaga cahaya, dan tidak semua kedekatan perlu dikonfirmasi oleh manusia. Ketika hati sudah penuh oleh Allah, lidah tidak lagi merasa perlu bersuara, dan disitulah tasawuf mencapai ketenangan yang dewasa, diam yang hidup, sunyi yang penuh makna. Puncak tasawuf adalah kembali menjadi hamba biasa. Banyak orang mengira tasawuf tertinggi adalah memiliki pengalaman luar biasa, merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain, atau mencapai makam yang tinggi. Padahal justru sebaliknya, puncak tasawuf adalah saat seseorang tidak merasa istimewa apa-apa. Ketika perjalanan ruhani sudah jauh, hati mulai lelah dengan perasaan aku sudah sampai. Ia sadar, selama masih merasa lebih dekat, lebih paham, atau lebih bersih, di situ masih ada jarak dengan keikhlasan sejati. Maka para wali kembali menjadi manusia biasa, makan seperti manusia, bekerja seperti manusia, bergaul dengan lembut tanpa kesan suci. Tasawuf tidak mengangkat seseorang dari kehidupan, tapi mengembalikannya ke kehidupan dengan hati yang lurus. Ia tetap beraktivitas, tetap bercanda seperlunya, tetap menjalani dunia, tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang berubah bukan hidupnya, tapi pusat hatinya. Di makam ini, seseorang tidak sibuk menjaga citra kesalehan. Ia tidak takut dipandang biasa, tidak gelisah dianggap awam, dan tidak marah jika disalahpahami, karena ia sudah tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh pandangan manusia. Para wali sering terlihat sederhana, kadang bahkan dianggap tidak istimewa, namun justru disitulah rahasianya. Mereka tidak membawa nama diri, hanya membawa amanah sebagai hamba. Tidak merasa pantas disebut wali, tidak merasa layak dipuji, dan tidak mengklaim kedekatan. Semua dikembalikan kepada Allah. Tasawuf tertinggi bukan membuat seseorang merasa dekat dengan Allah, tetapi membuatnya merasa butuh Allah setiap saat. Bukan merasa sudah sampai, melainkan terus bergantung. Dan disitulah hati menjadi tenang, tidak lagi mengejar makam, tidak lagi membandingkan diri, cukup istiqamah dalam penghambaan. Akhirnya, tasawuf mengajarkan satu pelajaran paling sunyi. Semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin ia merasa kecil,
Dan semakin kecil ia merasa, semakin luas rahmat Allah yang ia rasakan. Itulah rahasia tasawuf tertinggi, menjadi hamba biasa dengan hati yang sepenuhnya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.